awal mula proyek ini dikerjakan, pemilik rumah kebetulan mungkin cukup bosan ya tinggal di apartemen gitu. Mereka punya mimpi untuk bikin suatu rumah yang homey, anak-anak bisa lari-larian. Kita diajak ketemu di site. Bangunan ini awalnya bangunan yang sudah terbangun gitu ya. Jadi mereka beli dari pemilik lama. Terus request paling fundamental adalah karena dia punya koleksi berapa mobil pada saat itu, dia pengen bikin basement. Nggak mungkin gitu, karena bangunan ini udah terbangun 2 lantai. Kalau bikin basement kan harus gali. Nah kebetulan kalau gali di dalam itu kan pasti banyak struktur-struktur bangunan existing. Jadi mau nggak mau akhirnya kita putuskan bongkar. Pada saat itu sempat ada rasa wah kalau begitu kenapa kita nggak beri tanah covering aja gitu. Nah itu mungkin bisa jadi pelajaran mungkin ya, ketika kita mau beli properti kita harus tahu kebutuhan utama itu seperti apa. Jangan sampai akhirnya kita udah beli akhirnya harus bongkar total gitu ya. Dan ya setiap keluarga pasti punya kebutuhan beda-beda. BB House itu sebetulnya kita selesai kerjakan di sekitar 2020. Luas area tanah itu sekitar 400, luas bangunan hampir 1000 meter persegi. Ada 4 lantai, basement, lantai 1 sebagai area utama, kamar master, pool area, pantry, dapur bersih, semua ada di lantai 1. Lantai 2 untuk kamar-kamar anak. Lalu di lantai 3 atau rooftop itu kita manfaatkan sebagai tempat entertainment area gitu. Proyek ini berlangsung hampir 2 tahun ya. 2 tahun construction, 4 bulan kalau nggak salah itu proses desain. Kalau dari sisi desain, bangunan ini kesannya lebih modern, tropical, dan ada warna-warna yang wajib ada di rumah ini, itu adalah warna hitam dan warna gold sebenarnya. Warna hitam tuh karena karakter mereka yang suka dengan warna-warna maskulin, dan sebagai penyeimbang warna yang maskulin tersebut ada warna gold. Ini yang memberikan kesan bangunan lebih mewah. Kebetulan kita udah tahu banget kebutuhan dasarnya apa, jadi tinggal menyamakan visi misi aja, kurang lebih seperti apa yang mereka butuhin. Ada suatu hal yang unik yang lucu dari proses saat konstruksi bangunan ini. Jadi desain tuh udah kekunci ya dengan kebutuhan dan spesifikasi material, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ada keinginan untuk masang sebuah lift, karena yang tinggal di sini tidak hanya pasangan keluarga kecil aja, tapi ada kakek ya. Pada saat itu kita bingung nyari tempatnya di mana. Nah, singkat cerita kita dapat lokasi posisi lift itu di area pool. Karena perubahan konsep, akhirnya sempat restart lagi. Jadi kita udah coba menggebu-gebu, udah coba ngebut gitu ya, tapi kita harus slow lagi, mikirin strateginya seperti apa. Pemilik rumah ini juga pengen rumah ini tuh nggak biasa. Yang tadinya keramiknya biasa, akhirnya semua pakai marmer yang kayak gitu. Saniternya kita mau pakai grohe, apalagi dari pemilik rumah sendiri yang dia pengen beberapa saniter itu harus warnanya gold. Akhirnya dengan adanya lift, semua spek jadi ikut naik gitu. Jadi yang tadinya bangun harganya sekian jadi meledak, jadi besar sekali. Kami nyebutnya Baba ya, Baba Bubu. Itu Baba itu bapaknya, Bubu itu ibunya. Nah, Baba ini punya kebun kayu. Jadi kayu-kayu yang dipakai di rumah ini itu berasal dari kayu Kalimantan gitu. Jadi kayu gelondongan. Waktu itu datang ke Jakarta pakai kontainer. Sampai di sini ternyata banyak area yang tidak menerima pengolahan kayu gitu. Akhirnya kita coba hubungin teman kita yang pengrajin kayu di Jakarta, Harsh Home. Akhirnya kayu yang udah ada, yang sudah sampai Jakarta, kita kirim lagi ke Jepara. Jadi pengolahannya ada di sana.
Bangunan ini juga menggunakan energi matahari pakai solar panel, kurang lebih ada 27 panel yang kita pasang. Itu cukup mereduksi kebutuhan listrik dari PLN. Astronesia ini sebuah majalah lokal sempat menghubungi kami untuk meliput proyek tersebut gitu. Pemilik rumah cukup senang ya, karena rumah yang dia huni tidak hanya sebagai rumah yang fungsional, tapi ternyata cukup menginspirasi gitu.